Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalda Bilananto Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara pada pertemuan ke-12, yaitu tentang meresume penulisan terhadap bukuhan. Saya akan mereview resume penulisan terhadap buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara dengan penulisan Diana Halim Coentrozoro, diterbitkan pada tahun 2004, penerbit Galia Indonesia, Kota Terbit Bogor, dengan pembahasan bab 4, landasan hukum administrasi negara. Negara hukum. Hampir negara menyebutkan dirinya negara hukum sehingga adalah tidak populer bagi engkau lagi mengakui negaranya sebagai negara totaliter atau negara kekuasaan, sekalipun bentuk negara itu adalah monarki, sehingga negara itu adalah monarki. Misalnya Britania Raya, negara Belanda, ternyata tidak semudahnya untuk mengaku sebagai negara hukum. Ciri negara yang disebut negara hukum adalah supremacy of the law, equality before of the law, constitution based on the human right. Suatu negara hukum yang mempunyai ciri-ciri seperti yang disebutkan di maka bagi hukum administrasi negara, hal ini berarti adanya pembahasan kekuasaan negara, adanya pengakuan terhadap hak asasi, adanya pengawasan terhadap tindak penguasaan. Negara hukum dibedakan menjadi negara hukum klasik dan negara hukum modern. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sesuai pergeseran liberal Rechtsstaat menjadi sosial Rechtsstaat, mencampuri bidang kehidupan rakyat, semuanya menyebabkan pemerintah harus proaktif mengatur dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan atau penerapan polisi pemerintah demi kesejahteraan rakyat umumnya. Sumber hukum. Ada dua sumber hukum bagi tindak administrasi negara yang merupakan juga sumber hukum tata usaha negara, yaitu satu, sumber hukum tertulis. Bagi negara administrasi negara adalah tiap peraturan perundang-undangan dalam arti materi yang berisikan peraturan tentang wewenang badan pejabatun untuk melaksanakan tindak hukum. Dikembalikan pada dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 3/MPR/2000 berisi tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Perda. Berdasarkan TAP MPR nomor 100 adalah Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang dan Perpu, PP, Kepres, Impres, Permen, Instruktur Menteri, Kepmen, Perda, Kepala Daerah. 2. Sumber hukum tidak tertulis disebutkan dengan asas umum pemerintahan yang layak. Tahun 1950, Komisi di Belanda memperkenalkan sebagai Algemeen Beginselen van Behouding Bestuur di Indonesia. Ya, hal ini diperkenalkan oleh Krijn Leroy dan Profesor Kutro Purbopranoto, di mana asas umum pemerintahan yang layak disebut sebagai 3 asas. Ke-13 asas itu meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas jangan mencampuri wewenang, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang bata, asas perlindungan atas pandangan hidup abadi, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.